Bapak di dalam. Selamat siang, Pak. Ya, siang Bu. Silakan masuk. Masuk. Oke. Mengganggu saya, Pak? Tidak, Bu. Silakan dulu. Ada sesuatu. Selamat siang, Pak. Siang. Ada sesuatu, Bu? Gini, Pak. Seperti yang kemarin kan, yang kami PP datang, ada juga sekali dari guru penggerak. Jadi saya mau mewawancarai Bapak. Oh, boleh, Pak? Boleh, Bu. Saya ambil waktunya. Bapak nggak sibuk kan? Tidak, Bu. Dengan senang hati, Bu. Iya, oke. Ini Pak, dilema yang pernah Bapak hadapi di SMA kita ada, Pak? Pasti banyak, Bu. Iya. Boleh kira-kira dilema kepada kami guru, atau dilema kepada siswa, atau dilema kepada siapapun gitu. Jadi saya mau wawancarai Bapak. Sebentar aja deh, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi boleh kita mulai, Pak ya? Boleh. Oke. Kira-kira Pak, selama Bapak di SMA kita ini, ketika Bapak pimpin kami, guru-gurunya atau siswa-siswa yang ini, selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah kita ini? Ya, selama ini dari guru, dari siswa, dari lingkungan yang ada di sekolah kita pasti banyak dilema yang kita temukan atau saya temukan. Dan biasanya saya menemukannya itu melalui proses pengamatan atau observasi kepada kita semua, atau juga melakukan komunikasi kepada guru dan juga kepada siswa-siswa di sini. Dan biasanya saya akan memilah-milah apakah dilema itu adalah dilema yang patut untuk segera dipecahkan atau hanya dilema biasa. Jadi tidak semua kita anggap sebagai sesuatu yang merupakan pengganggu atau dilema seperti itu, Bu. Itu Pak ya. Ya. Itu mana lebih banyak Pak, kepada kami guru atau kepada siswa kita kira-kira Pak? Ya, sebenarnya di guru juga saya temukan banyak dilema seperti itu, tapi juga di siswa karena beberapa orang guru juga akan melaporkan kepada saya dilema yang mereka hadapi dari siswa itu, bahkan dari orang tua siswa. Begitu Pak ya. Jadi kira-kira Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama Pak untuk kasus-kasus di mana ada dua kadang kepentingan yang sama-sama mengandung nilai dari kebajikan Pak? Ya, hal seperti itu memang sangat sulit dipecahkan ya, Bu. Jadi kita biasanya harus banyak berkomunikasi, bertanya kepada guru-guru atau juga memanggil siswanya. Lalu kita akan melakukan banyak percakapan, dialog, atau mungkin kita panggil juga orang tuanya supaya kita bisa melihat apakah keputusan yang kita ambil itu meminimalisir kerugian yang akan muncul ke depannya, Bu. Oh, kayak yang kemarin itu, yang kita memanggil orang tua itu Pak? Ya, salah satu langkah yang bisa kita ambil untuk sebelum mengambil keputusan ya tentu dengan berkomunikasi dengan orang tua mereka, Bu. Oh, begitu Pak ya. Jadi kira-kira Pak, kalau terjadi seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Apakah hanya memanggil orang tua? Apakah hanya seperti kita kemarin yang ketika rapat itu? Apakah demikian? Apakah itu termasuk langkah-langkah yang Bapak ambil kira-kira? Ya, termasuk, Bu. Setelah kita melakukan pengamatan, observasi, komunikasi dengan guru, dengan orang tua, maka kita akan mengambil keputusan, walaupun keputusan itu memang tidak sepenuhnya itu terletak pada saya, Bu, tapi terletak pada kesepakatan atau juga bagaimana hasil rapat dengan guru-guru. Dan kita akan mengusahakan agar keputusan itu tidak merugikan siapapun, walaupun memang itu pasti ada juga nanti positif dan negatifnya, Bu. Iya Pak ya. Ya. Jadi terima kasih Pak ya. Tapi hal-hal apa kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak katakan tadi, Pak? Untungnya banyak guru-guru di sini yang bisa diajak bekerjasama, termasuk juga Ibu Francisca sebagai salah seorang calon guru penggerak yang selama ini sudah banyak memberikan motivasi, memberikan saran-saran, memberikan ide yang menarik dan bagus kepada sekolah ini. Jadi hal yang bisa saya ambil adalah sebenarnya adalah bagaimana supaya dilema seperti itu tidak menjadi sebuah ancaman atau menjadi sebuah kekurangan bagi kita semua. Jadi
yang saya ambil itu selalu hanya dengan melakukan pendekatan dan juga kebersamaan dengan guru-guru. Saya tidak mau menjadikan sebuah permasalahan itu menjadi keputusan sendiri bagi saya. Oh, begitu Pak ya, terima kasih Pak. Kira-kira Pak ya, kalau itulah merupakan selama ini yang keputusan dilema ini Pak, tentu ada tantangan Pak ya. Kira-kira Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya kira-kira apa itu ya Pak ya? Tantangannya tentu karena masing-masing siswa di sini berbeda latar belakang dan juga berbeda dari sosial, ekonomi, dan bahkan pendidikan dari orang tua dan keluarga. Maka tantangannya adalah bagaimana supaya dilema itu tidak, permasalahan itu tidak menjadi sebuah ada ketimpangan sosial ataupun mungkin akhirnya ada kata pukul rata, Bu. Karena bagaimanapun siswa kita ini kan atau guru-guru atau siapapun di sini berbeda latar belakang. Maka saya tantangannya adalah bagi saya bagaimana untuk mempelajari supaya tidak merugikan, Bu. Supaya tidak merugikan baik guru, baik siswa ataupun saya sendiri. Jadi artinya bagaimana mengambil keputusan yang bijak itu memang hal yang sulit, Bu. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan asal dengan kerjasama yang baik, kesepakatan yang baik antara semua sistem yang ada di sekolah ini. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya memang saya lihat memang selama ini seperti apa yang langkah-langkah yang Bapak buat kepada kami Dewan Guru, memang saya lihat memang sudah bisa menjawab daripada dilema yang kita globalkan Pak ya, yang sekolah kita alami. Tapi kira-kira Bapak memiliki sebuah jadwal tertentukah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau dikatakan jadwal tertentu, memang visi saya adalah bagaimana supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik dari segi visi dan misi, dari segi karakter dan segala macamnya, Bu. Jadi saya katakan saya tidak punya jadwal tertentu, tapi saya pasti memusatkan perhatian saya supaya hal seperti itu tidak terjadi dengan banyak di sekolah kita, Bu. Iya Pak ya. Iya, jadi kira-kira lah Pak ya, ketika ada dilema, apakah Bapak langsung itu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal maksud saya untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa ya yang Bapak jalankan seperti itu? Perlu kami tahu sebagai tugas daripada calon guru penggerak Pak. Terima kasih Pak. Biasanya bila dilema itu termasuk ringan, Ibu, artinya tidak begitu berpengaruh ke hal-hal yang lain, maka diusahakan supaya selesai pada saat itu juga, Bu. Tapi apabila memang dilema itu terus berkepanjangan atau bisa kita katakan agak berat, maka itu saya butuh waktu juga untuk menyelesaikannya dengan cara melakukan komunikasi lagi terhadap guru dan siswa itu. Jadi harus saya pelajari juga bagaimana supaya keputusan yang kita ambil itu nanti tidak merugikan. Jadi artinya perlu dipikirkan kembali, dipantau kembali latar belakang dan segala macamnya. Jadi ada dua hal, bisa hari itu juga atau bisa juga nanti ada waktu khusus untuk memecahkannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini Pak ya, mohon waktunya, kira-kira tinggal ada lagi yang mau saya tanyakan Pak. Itu kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Bagaimana Pak? Ya, saya sangat beruntung didukung oleh guru-guru yang mempunyai karakter dan visi yang sama dengan saya di sekolah kita ini, termasuklah Ibu Francisca yang memiliki wawasan dan juga Terima kasih Pak. Dan juga niat yang baik untuk memajukan sekolah kita ini, dan saya sangat banggakan hal itu. Makanya di sini saya selalu mengutamakan bagaimana guru itu juga berperan untuk membantu saya dalam hal menyelesaikan segala masalah yang ada di sekolah kita. Jadi saya sangat bisa dikatakan bersemangat karena didukung oleh guru-guru dan bahkan anak-anak siswa dan juga orang tua mereka yang bisa saya ajak bekerja sama untuk memajukan sekolah kita ini. Ya, demikian Pak ya. Jadi saya bangga memiliki seorang kepala sekolah seperti Bapak. Ini kira-kira yang terakhir Pak.
dengan jawaban-jawaban Bapak tadi saya bisa simpulkan selama ini yang saya rasakan memang Pak seperti dilema yang kami hadapi, dilema yang kami ceritakan dulu kepada Bapak ketika kita rapat ya Pak ya, dari siswa ke guru dan antar siswa juga. Memang pantas dan wajarlah apa yang kami hadapi itu yang kami terapkan dari Bapak itu saya lihat memang berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Kira-kira Pak untuk yang terakhir Pak, dari semua tadi jawaban Bapak, hal yang telah disampaikan kepada saya, kira-kira Pak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah saya akhirnya bisa mengerti bahwa tidak semua permasalahan harus diputuskan dengan cara yang sama, Ibu. Makanya saya sangat mendukung dengan adanya program guru penggerak, karena saya lihat juga dengan melakukan dengan masuknya ke guru penggerak ini, maka sang guru akan diajari untuk memecahkan persoalan dari berbagai pandangan dan berbagai cara, Bu. Jadi yang bisa saya ambil hikmahnya atau ambil nilai-nilai penting di sini adalah bagaimana kita supaya bisa belajar terus untuk melakukan sesuatu yang terbaik sekolah kita ini, karena proses belajar itu tidak akan selesai sampai kita juga seumur hidup kita, Ibu. Jadi saya sangat bangga juga memiliki seorang guru seperti Ibu yang mau belajar dan belajar, karena saya juga masih terus belajar juga untuk mempelajari semua yang penting yang ada di sekolah kita ini, Bu. Jadi menurut saya setiap hari adalah pembelajaran bagi saya. Setiap hari adalah saya mengambil nilai-nilai penting dan juga mengambil bagaimana supaya saya nanti bisa menjadi lebih baik dan semakin baik. Artinya, Bu, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya akan berusaha untuk menyempurnakan apa yang bisa saya jalankan di sekolah ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak dengan pemaparan Bapak. Mudah-mudahan sekolah kita ini semakin berkembang dengan dipimpin oleh Bapak dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada selama ini, Pak. Itu juga kami rasakan. Saya mengucapkan terima kasih, semoga sekolah kita ini semakin jaya. Kemudian kami dari Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kita ini sebagai pemimpin pembelajaran juga ketika mengambil keputusan bisa kami terapkan seperti apa yang Bapak buat atau Bapak terapkan di sekolah kita ini. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Ya mungkin juga Bapak tadi saya menahannya ingin rapat ke dinas Bapak ya. Tapi ya dengan kebajikan yang Bapak berikan kepada saya, maka saya juga menjadi termotivasi untuk menerapkan apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktunya Pak. Ya, terima kasih juga buat Ibu Francisca Sitorus, dan tetap semangat untuk menjalani program calon guru penggerak. Jadilah guru yang inovatif, guru yang berkarakter, dan guru yang membawa perkembangan yang baik di sekolah kita ini. Sukses untuk Ibu dalam program guru penggeraknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat-sehat ya Pak. Oke, Pak.